Selamat datang. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang keren banget. Sebuah sistem verifikasi sejarah kuno yang super canggih. Ini adalah metode pengecekan fakta yang dikembangkan berabad-abad lalu untuk tugas yang paling penting, yaitu menjaga kemurnian sabda seorang nabi. Coba deh, pikirin sebentar. Di zaman digital kayak sekarang, kita pusing banget kan ngelawan disinformasi dan hoaks. Nah sekarang, coba bayangin kalau Anda hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Gimana caranya Anda bisa yakin kalau sebuah kutipan dari tokoh sejarah penting itu beneran asli? Nah, ini dia masalah besar yang dihadapi oleh para ulama Islam di masa-masa awal. Tugas mereka itu monumental banget, yaitu memastikan ajaran dan ucapan Nabi Muhammad yang kita kenal sebagai hadis bisa tersampaikan secara akurat dari generasi ke generasi tanpa ada yang dipalsukan. Taruhannya tinggi sekali. Solusi yang mereka kembangkan, wah, ini jenius banget. Mereka sadar kalau mau percaya sama sebuah laporan, ya harus percaya dulu sama yang laporin. Masuk akal kan? Jadi, mereka menciptakan sebuah disiplin ilmu baru yang fokusnya adalah menyelidiki setiap orang yang ada di rantai penyampaian informasi. Ilmu ini namanya ilmu tarikh ar-ruwat, atau gampangnya ilmu biografi para periwayat. Intinya simpel, tapi dalam banget. Setiap orang yang menyampaikan sebuah hadis itu diperiksa habis-habisan. Latar belakang mereka, karakter mereka, kredibilitas mereka. Semua itu jadi data yang sama pentingnya dengan isi hadis itu sendiri. Dan coba lihat deh, sedetil apa background check-nya. Ini bukan main-main loh. Mereka ngumpulin data tentang segalanya, mulai dari kesolehan dan kejujuran seseorang, kekuatan ingatannya, siapa guru dan muridnya, bahkan sampai kecenderungan politiknya juga dicek buat ngedeteksi potensi bias. Mereka ini profiler ulung di masanya. Oke, terus gimana semua data biografi ini dipakai di lapangan? Nah, disinilah para ulama ini berubah jadi kayak detektif sejarah. Dan alat utama mereka adalah kronologi. Kutipan dari ulama awal, Abdullah bin Al-Mubarak, ini nunjukin betapa seriusnya mereka. Isnad itu, ya rantai periwayat, daftar nama orang yang menyampaikan hadis dari satu orang ke orang lain. Memverifikasi rantai ini dianggap sebagai kewajiban agama, biar nggak ada yang bisa seenaknya ngarang-ngarang atas nama Nabi. Biar lebih kebayang, kita lihat studi kasus beneran ya. Jadi ada seorang pria datang, dia bikin klaim. Katanya dia denger sebuah hadis langsung dari seorang periwayat terkenal, namanya Khalid bin Ma'dan. Penyelidiknya Ismail bin Ayyash nggak langsung nanya isi hadisnya. Justru dia ngasih satu pertanyaan simpel tapi tajam banget yang fokus ke waktu. Kapan kamu dengarnya? Pria itu jawab dengan percaya diri, tahun 113 Hijriah. Dan disinilah momen puncaknya. Dengan data biografi yang akurat di kepalanya, Ibnu Ayyas langsung tahu ada yang nggak beres. Dia jawab, "Oh, jadi kamu ngaku denger dari dia 7 tahun setelah dia meninggal? Skakmat." Ternyata Khalid bin Ma'dan itu sudah wafat pada tahun 106 Hijriah. Kebohongannya langsung kebongkar cuma gara-gara satu fakta tanggal. Kutipan dari Sufyan Ats-Tsauri ini ngerangkum metodenya dengan sempurna. Ini nunjukin gimana tanggal dan waktu jadi senjata paling ampuh di gudang senjata mereka buat melawan pemalsuan. Kronologi itu alat pendeteksi kebohongan mereka. Hasil dari kerjaan detektif ini jujur luar biasa. Selama berabad-abad, para ulama menyusun ensiklopedia biografi yang gede banget, menciptakan apa yang bisa kita sebut sebagai database manusia pertama di dunia. Skalanya benar-benar bikin melongo. Skala kerjaan ini susah banget buat dibayangin. Ambil contoh Imam Al-Bukhari, yang paling terkenal dengan koleksi hadisnya. Nah, untuk mendukung karyanya itu, beliau nyusun ensiklopedia biografi terpisah namanya Al-Tarikh Al-Kabir, yang isinya data lebih dari 40.000 individu. Bayangin, 40.000. Dan ini bukan cuma kerjaan satu orang aja. Ulama lain Al-Khatib Al-Baghdadi ngelakuin hal yang sama tapi dengan fokus yang super spesifik. Karyanya, Tarikh Baghdad, isinya biografi mendalam lebih dari 7.800 tokoh yang terkait dengan satu kota saja, yaitu Baghdad. Ini nunjukin level kedalaman dan detail yang luar biasa. Tradisi ini terus berlanjut selama berabad-abad. Jauh setelahnya,
Ulama Ka Ibnu Hajar al-Asqalani terus nyempurnain dan ngebangun di atas pondasi ini. Salah satu dari sekian banyak karyanya, Tahdzib al-Tahdzib merangkum dan menganalisis lebih dari 12.000 periwayat. Ini benar-benar proyek intelektual lintas generasi dalam skala yang epik. Nah, dari semua data ini, kita bisa lihat siapa aja yang jadi pusat atau simpul utama dalam jaringan transmisi ini. Ini adalah 7 periwayat yang meriwayatkan lebih dari 1.000 hadis. Di urutan teratas ada Abu Hurairah dengan lebih dari 5.000 riwayat. Kebayangkan betapa pentingnya ngecek biografi orang-orang ini dengan cermat? Jadi, apa yang kita dapat dari semua ini adalah sebuah warisan verifikasi. Ini bukan cuma kumpulan fakta acak ya, tapi sebuah kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis yang dirancang untuk membangun dan menjaga kepercayaan terhadap informasi dari waktu ke waktu. Salah satu cara mereka ngatur database ini adalah dengan mengklasifikasikan periwayat berdasarkan generasi atau tobaqot. Pertama, ada para sahabat yang ketemu langsung sama Nabi. Kemudian, para tabi'in yang belajar dari para sahabat. Setelah itu, tabi al-tabi'in yang belajar dari generasi kedua dan begitu seterusnya sampai ke generasi para ulama besar kayak Al-Bukhari. Ini menciptakan garis waktu yang jelas untuk melacak transmisi. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan awal. Di saat kita bergulat dengan deepfake, disinformasi, dan erosi kepercayaan terhadap sumber informasi, mungkin ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Sebuah sistem yang dibangun tidak hanya pada apa yang dikatakan, tetapi yang lebih penting lagi pada siapa yang mengatakannya. Apa yang bisa diajarkan oleh ilmu verifikasi kuno ini tentang cara kita menilai informasi hari ini?